Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang kedua ini, tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih menghadirkan pengharapan di dalam penantian kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan dengan sebuah tema, persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Benar sekali bahwa kehidupan kita selalu dan sering berada di dalam situasi seperti apa yang digambarkan oleh kitab Yohanes saat ini, di mana kepo, ya rasa ingin tahu itu, apalagi katanya ciri-ciri negara berkembang itu salah satunya adalah kepo, rasa ingin tahu. Walaupun kita tahu secara psikologis bahwa anak-anak pintar, anak-anak brilian itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi di dalam dirinya. Tapi sekali lagi, kalau ingin tahu tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, bukan gosip, bukan sesuatu yang memporak-porandakan, menghancurkan sebuah persekutuan, ya itu pastilah rasa ingin tahu yang baik. Dan dikiranya ketika kita sudah tahu, maka kita memberikan berkat yang memberkati di tengah-tengah persekutuan kita. Tapi rasa kepo itu juga yang dikatakan oleh atau yang disampaikan oleh perikop kita pada saat ini. Ketika narasi ini dihantar dengan orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes untuk menanyakan siapa dia. Bahkan dikatakan agar kami bisa menjawab siapakah engkau kepada mereka yang mengutus kami. Artinya apa? Rasa ingin tahu yang besar, kepo yang kita kenal, itu melatar belakangi situasi ini. Benarlah saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, itu menjadi sebuah pertanyaan yang memang sejatinya harus disampaikan, harus ditanyakan pada saat itu. Kenapa? Karena memang
itu adalah, atau situasi ini adalah awal dari pelayanan Yohanes Pembaptis dan bagaimana dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada publik. Dan Yohanes itu berperan sebagai pendahulu dari Mesias yang dijanjikan itu. Dan jelas kita melihatnya bahwa tujuan Yohanes ini terlihat nyata di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Tujuannya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kenapa ini dibutuhkan? Kekepoan ini, rasa ingin tahu ini. Sebab penantian itu telah lama sekali dan suara kenabian jarang sekali terdengar ketika itu. Dan orang-orang menantikan di manakah, kapankah Mesias itu datang, seperti apa yang telah dinubuatkan. Itu sebabnya rasa ingin tahu itu hadir dan mengunjungi seorang Yohanes. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat apa-apa saja yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan, bahwa Yohanes bukanlah Mesias. Yohanes Pembaptis secara tegas menyangkal bahwa dirinya adalah Mesias. Ketika dia ditanya, siapakah engkau? Dia berkata, aku bukan Mesias. Itu terjadi di ayat yang ke-20. Artinya apa? Di sini kita melihat Yohanes mengenal siapa dirinya sejatinya, bahwa dia hanya pelayan dan bukan juru selamat itu. Yang kedua yang mau ditegaskan, bahwa Yohanes juga bukanlah Elia atau nabi yang dijanjikan itu, seperti apa yang dinyatakan di dalam ayat ke-21 itu. Yohanes menyangkal bahwa dia Elia atau nabi yang mereka nantikan berdasarkan nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 itu. Dan di sini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Elia akan kembali sebelum kedatangan Mesias. Dan bisa kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lalu apa penegasan yang ketiga? Yohanes adalah suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat ke-23 mengatakan, dan Yohanes juga mengutip identitasnya seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat yang ketiga itu, bahwa Yohanes adalah suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Kerendahan hati seorang Yohanes. Kita bisa lihat di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-27 itu. Bahkan sampai dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab kita tahu bahwa bagi Yahudi, membuka tali kasut itu adalah tugas seorang hamba, tugas seorang budak. Tapi Yohanes kita melihat bagaimana dia memposisikan dirinya, membuka tali kasutnya pun, menjadi budaknya pun, menjadi hamba Yesus pun, dia mengatakan dirinya tidak layak. Ada kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Yohanes. Lalu apa yang kelima yang menjadi penegasannya? Tempat dan konteks dari baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika detail geografis dinyatakan di dalam konteks ini dengan Betania di seberang Sungai Yordan ayat ke-28, ini menunjukkan bahwa peristiwa ini secara historis, secara konteks historis adalah peristiwa yang nyata, bukan cerita, bukan isapan jempol belaka, bukan gosip, tapi Tuhan mau menyatakan bahwa Sungai Yordan memiliki makna simbolis sebagai tempat pertobatan dan pembaharuan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tema kita seperti yang saya sebut tadi adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama, mari kita memahami panggilan Yohanes sebagai suara di padang gurun. Di sini kita melihat ada dipakai istilah padang gurun, itu adalah lambang kekeringan rohani dan kebutuhan akan pembaharuan. Itu sebabnya kita dipanggil untuk menjadi suara-suara di tengah dunia yang penuh tantangan ini, menyerukan pesan pertobatan, mempersiapkan diri pribadi lepas pribadi secara rohani dan keimanan kita.
juga keluarga, gereja, ataupun komunitas kita, bahkan masyarakat kita. Yang kedua, kerendahan hati dalam mempersiapkan jalan Tuhan. Kita melihat bagaimana Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun. Artinya apa? Dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, milikilah kerendahan hati. Ungkapan saya masih ingat, kalau bicara tekun beribadah, iblis punya. Kalau bicara tentang mengasihi temannya, iblis paling punya, begitu ya. Tapi apa yang iblis tidak punya? Kerendahan hati. Maka milikilah kerendahan hati itu sebagai persiapan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Baptisan adalah simbol pertobatan. Yohanes mengatakan, aku membaptis dengan air sebagai lambang bahwa pertobatan adalah salah satu cara atau bahkan cara yang utama untuk meluruskan jalan itu. Ketika hatimu dipenuhi dengan kebusukan, dendam, kesakitan, tekan segala sesuatu yang engkau simpan begitu lama dalam hatimu, maka itu tidak akan memampukanmu menerima Tuhan memasuki hatimu. Itu sebabnya bersihkanlah hatimu dari segala dosa-dosa itu dan perbaharuilah komitmenmu kepada Tuhanmu. Yang keempat, kenalilah kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat ke-26 mengatakan, di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang sering membuat kita tidak mengenali kehadiran Tuhan Yesus? Tidak lain adalah keegoan kita, kemarahan kita, bahkan mungkin kita, hati kita yang selalu dipenuhi dengan keburukan-keburukan, bahkan kesalahan-kesalahan, sehingga kita tidak melihat lagi ada terang itu. Hingga kita tidak melihat lagi ada Tuhan Yesus yang selalu menghampiri dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Tindakan praktis dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Seperti pertobatan pribadi, introspeksi diri, bersihkan hatimu, berikan kesaksian yang jujur, menjadi pribadi yang berseru-seru di padang gurun, hadirkan kasih itu, tidak hanya membicarakannya, dan bagaimana setiap kita mengutamakan Kristus di dalam segala hal, bukan mengutamakan diri sendiri dan keinginan pribadi setiap kita. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui berikut kita pada saat ini? Hal yang pertama, tentulah teladanilah kerendahan hati Yohanes. Jangan sombong, jangan banggakan dirimu. Kalau ada pun yang harus engkau banggakan, banggakanlah Yesusmu dalam kehidupanmu. Menarik sekali saat ini, begitu banyak konten TikTok atau apapun itu yang mengupload, memposting bagaimana dia peduli dengan keberadaan orang lain. Tapi sayang sekali ketika itu menjadi sesuatu yang untuk disombongkan, untuk dibanggakan, itu pasti tidak akan menjadi berkat. Sebab Tuhan Yesus juga berkata, apa yang diberikan tangan kirimu, gak perlu tahu tangan kananmu. Lalu apa yang kedua? Periksalah kesiapan hatimu. Di dalam Advent yang kedua ini, persiapkan hati untuk kedatangan Tuhan. Penantian, pengharapan masih Tuhan berikan bagi kita di minggu Advent yang kedua ini. Artinya apa? Persiapkanlah pertobatan itu. Hadirkanlah pertobatan itu, perbaharui komitmenmu di dalam iman percayamu. Dan jalanilah hidup ini dengan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lihatlah dalam hatimu, apa hambatan-hambatan, apa portal-portal yang menghalangimu untuk datang kepada Tuhan dan memberikan hatimu untuk Tuhan. Yang ketiga, jadilah suara-suara di padang gurun masa kini. Yohanes benar secara geografis, secara alam ketika itu memang di padang gurun. Tapi sekarang kita melihat bahwa banyak sekali padang gurun, padang gurun di dalam hati, padang gurun di dalam komunitas, padang gurun di dalam gerejamu, di dalam persekutuanmu. Maka pertanyaannya, berefleksilah, apakah suaramu sudah menjadi oase? Apakah suaramu sudah menjadi air segar
yang menyegarkan. Apakah hidupmu membawa harapan dan menghadirkan terang Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah kekeringan dan kegersangan? Dan lakukanlah itu sebagai bagian dari penantianmu di minggu Advent yang kedua ini. Lalu apa yang keempat? Mari kenalilah tanda hadirnya Yesus di sekitar kehidupan kita. Milikilah kepekaan itu. Ingat, Tuhan sering bekerja melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, jangan sampai kesibukanmu, jangan sampai masalahmu, pergumulanmu menghalangimu untuk melihat karya Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupanmu. Milikilah kesadaran rohani itu, bahwa cara Tuhan banyak sekali dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima, utamakanlah selalu dan selalu dalam hidupmu Yesus Tuhan itu, bukan mengutamakan diri sendiri. Sebagaimana Yohanes yang menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah mempersiapkan jalan, fokus utamanya adalah Tuhan Yesus, bukan dirinya sendiri. Bukankah itu sering terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan itu? Sering kita menjadi senternya, pusatnya. Kita bangga dengan orang mengelulukan kita. Padahal di mata Tuhan kita salah. Yesuslah yang sejatinya menjadi senter, menjadi fokus, menjadi poros di dalam setiap pelayanan kita. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh Yohanes itu. Biarkan aku semakin kecil, tapi Yesusku, Allahku semakin besar. Allahku besar. Lalu apa yang terakhir? Bertobatlah. Itu adalah kekuatan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tunjukkanlah pertobatan itu setiap hari. Setiap hari. Refleksikanlah dalam hidupmu. Apa dosa-dosa yang belum engkau akui dan engkau sampaikan kepada Tuhan? Apa sikap hati yang perlu dirubah untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Saudaraku dalam kasih Tuhan, selamat berminggu Advent yang kedua. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau masih memampukan kami hidup di dalam Advent yang kedua ini, di dalam pengharapan, dalam penantian kami percaya bahwa hidup ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan hati kami adalah tempat Tuhan sejatinya dalam hidupnya ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.